wasallam, akrimu auladakum fa inna karamatal auladi sitrum minan nar. Al hadits wal makna wallahu alam war rasul. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ay mukallafin. Al hadits wal makna wallahu alam war rasul. Hadratil mukarram wal muanjam, para masyayikh, para asatid, para tuan-tuan guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita sekaligus Sohibul Bait, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Suhaimi Al-Bantani. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya senantiasa selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberkahkan ilmunya, diberkahkan keturunannya, disoleh-solehakan putra-putrinya. Mudah-mudahan senantiasa dikabul seluruh hajat dan tujuannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga alhamdulillah telah hadir guru kita Kiai Haji Juhadi sama yang dari Al-Bantani juga. Mudah-mudahan guru kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga telah hadir pula guru kita Al-Ustadz Ujang Al-Subangi. Beliau alhamdulillah telah hadir, mudah-mudahan tambah berkah kita kehadiran beliau. Amin. Juga yang sama-sama kita hormati tadi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, Al-Ustadz Iib selaku adik Ustadz Ahmad guru kita. Mudah-mudahan para asatid, para guru wabil khusus yang juga kita sama-sama hormati dan kita muliakan, Bapak Ustadz Saprudin selaku Ketua DKM Masjid Baitul Makmur, Bapak Ustadz Suwono, Bapak Ustadz Sardi, Bapak Ustadz, banyak lagi para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan oleh Al-Fakir satu persatu. Kita doakan bersama agar senantiasa mudah-mudahan semua guru-guru kita senantiasa selalu diberkahkan ilmunya, diberkahkan kehidupannya, diberkahkan keluarganya, disoleh-solehakan putra-putrinya, sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhannya senantiasa selalu dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang kami hormati aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Gubernur yang telah hadir di tengah-tengah kita, calon-calon pejabat. Amin. Mudah-mudahan para pejabat kita agar senantiasa selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan amanah dalam mengembang tugasnya, dan mudah-mudahan warganya senantiasa ataupun perumahannya khusus Blok D ini menjadi perumahan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga yang kami hormati para sepuh, bini sepuh telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Heru, Bapak Haji Dahlan, dan juga para hujat yang lainnya. Mudah-mudahan kesepuhan kita, tokoh masyarakat kita agar senantiasa selalu diberikan kesehatan, umur panjang, diberkahkan rezekinya. Mudah-mudahan senantiasa selalu dikabul hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh tamu undangan, bapak-bapak jamaah taklim yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadikan asbab dan wasilah dikumpulkan kembali nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatul ujma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal
Hadirin jamaah taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas izin Allah lah, berkat taufik hidayah inayah serta pertolongannya lah kita semuanya bisa kembali berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi sekaligus bertolabul ilmi. Namun tolabul ilmi pada malam hari ini bertempat di rumahnya Sohibul Bait Bapak Ahmad Suhaimi beserta keluarga besarnya, sekaligus dirangkai dengan acara walimatul akikoh. Kita doakan bersama agar senantiasa putri yang baru lahir yang telah diberi nama, siapa ini namanya ini? Mana namanya? Hamidatuz Zahra. Ini asal jangan dipanggil Hamid nanti ya, sebab ini perempuan ya. Hamidah. Mudah-mudahan senantiasa putri yang baru lahir Hamidatuz Zahra agar senantiasa dijadikan putri yang solehah, taat, patuh, nurut kepada Allah, Rasulnya, dan juga kedua orang tuanya, sehingga mudah-mudahan kelak setelah dewasa diberikan umur panjang, disehatkan jiwa raganya, sehingga mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah ilmu yang bermanfaat, sehingga mudah-mudahan putri tersebut bisa menyelamatkan kedua orang tuanya baik di dunia ini terlebih nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan putra putri kita pun menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa di awal taklim kita suka bebarengan membaca doa taklim, kemudian membaca sebagian hadisnya untuk menambah keberkahan pada malam hari ini taklim kita. Mohon untuk diikuti oleh seluruh jamaah. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dilalati alal khair ibtigo'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisur rabi'u wal isruna an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi ar-rabbihi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi
kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum titik. Gak usah diikutin titiknya mah ya. Sadaqallahul, beres gitu juga ngaji mah jangan banyak-banyak lama-lama ya, yang ada ngan ilmu agama yang masuk alhamdulillah. Jadi malam ini ngaji Masya Allah, luar biasanya taklim pada malam hari ini ya. Ini kurang lebih yang hadir ada 25.000. Alhamdulillah, penduduk Indonesia kali ya 25 juta ya. Mudah-mudahan hadir kita semuanya ini nanti malam Senin depan bisa hadir ke masjid semuanya. Amin ya Rabbal. Insya dicatat nih sama malaikat nih yang bilang amin ya. Nanti harus hadir di masjid. Wah, kalau ramai begini di masjid nanti orang kafir yang lewat, wah takut dia melihat orang Islam taklimnya banyak begini luar biasa. Mau nyerang bagaimana, banyak jamaahnya, takut. Alhamdulillah, corona sudah nggak ada ya, sudah boleh ngumpul-ngumpul. Alhamdulillah, gaspol untuk ngaji siap. Insya Allah pada malam hari ini kebetulan taklimnya kita berbarengan dengan walimatul akikoh. Apa sih itu walimah? Hukum walimah di dalam kitab Fathul Qarib telah berkata Imam Syafi'i, yaitu tasdiqul walimah ala kulli da'watin lihadisin sururin. Itu namanya walimah. Ialah segala sesuatu undangan yang disebabkan kebahagiaan yang terjadi. Jadi walimah itu suatu undangan yang disebabkan yang datangnya anyar, yang terjadi kebahagiaan. Seperti contoh Ustadz Ahmad alhamdulillah ini bahagia dikaruniai lagi seorang putri, alhamdulillah. Maka ini undang tetangga, ini namanya walimah. Alhamdulillah, beliau sudah nyalip saya, ini udah 4 alhamdulillah ya. Kemarin baru 3, katanya mau nyalip sudah 4 sama kita ya. Pejuang apa ini? Mudah-mudahan berkah ini, amin. Tambah anak tambah rezeki. Ini kalau ngaji bapak-bapak Ustadz Ahmad udah nambah anak, amplok harus ditambah, betul? Jangan betul-betul doang, dibuktikan dong. Iya. Iya. Biasa amplok 100 1 anak, 2 amplok 200, 4 amplok 4 anak berarti 4 juta. Mantap, insya Allah. Ini malu nih kalau ngasih ke saya kecil sudah diangkat ini ya. Tuh, itu walimah. Walimah itu buat acara pernikahan, sama mendapatkan kebahagiaan ketika kita bertemu jodoh kita, bahagia, ngundang tetangga, terjadi kebahagiaan, itu namanya walimah. Ada juga mandubah. Mandubah itu buat acara menjamu tamu atau teman-teman kita, teman-teman PT didatangkan ke rumah kita. Kita sudah bikin makanan, masakan yang enak, yang lezat buat ngejamu teman-teman kita ya. Nah, itu disebut mandubah. Ada juga wakiroh, karena baru membangun rumah yang baru. Ada juga yang terakhir akikoh, yaitu resepsi 7 hari buat bayi yang baru dilahirkan. Seperti sekarang alhamdulillah, 7 hari ini udah ada 7 hari lebih. Sudah berapa hari? 40 hari alhamdulillah, nggak apa-apa ya, sunnah tetap ya. Kesunahan akikoh itu 7 hari ya. Kemudian 9 hari, 11 hari, 21, 41, kemudian sampai sebelum akil balik. Kalau sudah balik, sudah kewajiban sendiri, bukan tanggung jawab orang tuanya. Nah, ya akikoh.
Dan akikoh ini mengandung beberapa hukum. Ada yang disebut wajib. Menurut siapa? Menurut johiriyahnya ulama. Menurut Abu Dawud dan Hamzah dan juga Hasan Basri, ini mewajibkan terhadap akikoh. Satu. Kemudian ada juga yang menghukumi sunnah. Menurut jumhur fala ulama, mayoritas kebanyakan ulama di dunia ini mensunnahkan akikoh. Ada lagi yang menghukumi sunnah muakkad menurut Said Sabiq. Nah ini pendapat yang paling bagus, yang paling kita suka ambil. Nah ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang dikuatkan, yang dikukuhkan, sunnah muakkad. Ya. Dan juga yang terakhir ada yang menghukumi tidak wajib, tidak sunnah menurut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian akikoh ini diambil daripada kata ako. Apa itu ako? Secara bahasa sebutan untuk rambut yang berada di kepala bayi yang baru dilahirkan. Ako yaiku, kalau yu aku sebab menyembelih atau memotong. Nah, ya, ini akikoh. Dan akikoh ini ialah apabila seorang anak perempuan disembelihkan kambing, itu kambingnya harus satu. Kalau perempuan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kalau mau diakikohin kambingnya harus dua. Boros laki-laki mah. Ya. Saya punya 4 anak ya, kebetulan perempuan semua, jadi akikohnya cuma 4 kambing. Coba kalau laki-laki semua 8 kambing, 1 kandang habis ya. Iya, ini akikoh. Kenapa sih kita disunahkan untuk akikoh malah sunnah muakkad? Ya, karena akikoh ini merupakan syariat daripada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah pun telah mengakikohi Hasan dan Husain. Makanya diikuti oleh para sahabat, para ulama sampai ke kita. Ini adalah sunnah. Makanya yang punya anak belum diakikohi segera diakikohi, karena ini sunnah. Kenapa harus diakikohi? Karena ada sebagian riwayat hadis yang mengatakan bahwasanya orang atau anak yang baru dilahirkan ketika belum diakikohi itu sama saja masih tergadaikan, katanya. Masih digade, belum ditebus. Bagaimana cara menebusnya? Yaitu dengan akikoh. Makanya nih bapak-bapak yang punya anak belum diakikohin, ini masih digade, belum ditebus. Ya belum ditebus. Kalau pengen nebus maka harus dengan akikoh. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Ustadz, saya mah punya anak laki-laki ada 5, berarti 2 kali 5 10. Bisa nggak diketeng? Bisa, nggak apa-apa, satu-satu. Sekemampuannya dulu ya, nggak usah langsung 10 ya, habis 1 kandang. Ya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Sumairah bin Jundub, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Nah, ya ini hadisnya. Kullu gulamin, setiap anak yang baru dilahirkan, rahinatun itu masih tergadaikan. Bagaimana cara untuk menebusnya? Biaqiqatihi, harus ditebus dengan akikoh. Ini Ustadz Ahmad lagi nebus nih, lagi nebus bocah ya dengan akikoh.
Ini lagi nembus. Kemudian tudbahu, dengan ditebus pakai akikoh ini, tudbahu disembelihkan kambing yaumasabihi, sunnahnya di hari ketujuh atau hari berikutnya apa-apa. Bahkan wayuh laku tadi sudah dicukur rambutnya ya. Padahal menurut syariat hukum Islam di dalam kitab Fathul Mu'in itu disembelih semua rambutnya, kemudian rambutnya ditimbang ada berapa on, kemudian dibelikan emas atau dijadikan duit, duitnya dibagikan kepada orang fakir miskin. Kalau nggak ada orang yang ngeriung juga mau ya. Iya. Oh ya, ditimbang rambutnya. Kira-kira ada 10 kilo apa enggak? Nah, kalau 10 kilo luar biasa, lumayan nih, kebagian 1 juta sewang. Alhamdulillah. Harusnya. Oh, ya. Ini. Kemudian bahkan wayu sama dan dingarani atau diberi nama pada hari ketujuh itu, diakikohi, kemudian dicukur rambut, kemudian dingarani, dikasih nama yang baik. Alhamdulillah, ini nama yang luar biasa ya. Putri daripada Bapak Ustadz Ahmad ini sudah diberi nama Hamidatuz Zahra. Mudah-mudahan ini anak senantiasa menjadikan anak yang solehah. Oh ya, sengaja ini sambil akikohan sambil taklim supaya anak tersebut demen resep kepada ngaji, insya Allah. Makanya dibikin acara seperti ini, mudah-mudahan anak tersebut resep demen terhadap pengajian ya. Nah ini. Kemudian akikoh ini adalah termasuk salah satu pekerjaan para ulama-ulama daripada Rasulullah, kemudian diteruskan kepada para alim ulama, para sahabat sampai kepada kita. Ini amalan akikoh ini adalah amalan-amalan para orang-orang yang soleh. Apa manfaatnya akikoh itu? Yang pertama menurut Imam Ahmad bin Hambal ialah masalah hadis kullu gulamin rohinatun, jika anak tidak diakikohi itu akan memberikan syafaat, tidak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal. Kalau anak tidak diakikohi tidak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal. Makanya rugi kita punya anak tidak diakikohin, tidak bisa nolongi kepada kita. Ya. Satu, berarti anak yang sudah diakikohi bisa menyelamatkan kita, bisa memberikan pertolongan dan syafaat kepada kita. Alhamdulillah. Satu, tuh manfaat akikoh ya. Ini sekilas aja ya, nanti kita susul dengan ta'lim. Kemudian manfaat yang kedua akikoh ialah supaya terlepas daripada kegelisahan dalam masalah agama dan masalah dunia. Ya, hatinya akan begitu lapang setelah diakikohi. Tadi hadisnya sudah dibaca, setelah anak diakikohi tidak akan terbelenggu dan terlepas daripada gadaiannya, sehingga anak tersebut bisa lapang dadanya, sehingga dia akan mudah sekali menerima ilmu agama dan juga kehidupan di alam dunia. Alhamdulillah. Manfaat akikoh sebetulnya banyak ya, kalau diceritakan ini tidak akan habis ya. Namun ini mas sekilas aja, sekelumit. Tetap pada malam hari ini intinya kita taklim. Sekali lagi kita doakan bersama, mudah-mudahan ya putri daripada Bapak Ustadz Ahmad ya, khususnya umumnya putra putri kita pun baik yang sudah diakikohi maupun yang belum diakikohi, mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah supaya bisa mengakikohi, agar senantiasa oleh Allah dijadikan putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya robbal alamin ya. Udah setengah jam aja ini ya, gak kerasa ini. An Abi Dzarril An-Ghifari. Kembali kita kepada taklim kita ya. Hadis yang ke-24 masih tentang masalah hadis Arba'in Nawawi karangan
guru kita, yaitu siapa yang mengarangnya? Imam Nawawi, ya. Ada Syekh Nawawi, ada Imam Nawawi. Hadis yang ke-24 an Abi Dzarril Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu muga paring ridha Allah sapa Allah anhu saking sahabat Abi Dzar Al-Ghifar anin Nabi saking Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi ing dalam barang kang nyariosaken atau ngariwayataken Kangjeng Nabi hu ing hadis an rabbihi saking pangerane Kangjeng Nabi aja wa jalla. Annahu satuni Allah Ta'ala qala iku ngandika ya Allah Ta'ala ya ibadi hamba isun pirang-pirang hamba isun isunya isun agung ini satune isun agung haram tu iku ngaharamaken ajul ma ing jolim ala nafsi ing atase deweke isun agung waja'al tulan us anda diaken isun agung hu ing jolim bainakum ing dalam antarane sira kabeh mahruman ingkang den haramaken fala tajolamu mangka aja saling jolim sira kabeh titik. Hadis yang ke-24 yang diriwayatkan oleh Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin Al-Ghifari ini nampi hadisnya daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fima yarwi an rabbihi. Nabi telah nampi daripada riwayat daripada cerita an rabbihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Aja wa jalla anhu qala. Nah ini berarti termasuk hadis qudsi. Jadi Nabi langsung dari Allah mendapatkan hadis ini, mendapatkan riwayat ini, mendapatkan cerita ini. Lewat mana hadis qudsi ini? Ya, bisa lewat malaikat Jibril, bisa lewat wahyu, bisa lewat ilham, bisa lewat mimpi, bisa. Nabi langsung dengan Allah, maka disebut hadis qudsi ini adalah hadis ilahiyah, hadis langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis qudsi kata Allah mengatakan kepada Nabi kita, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Ya ibadi, hei hamba-hambaku, kata Allah, ini sesungguhnya aku, kata Allah, haram tu telah mengharamkan aku ajulma terhadap jolim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dirinya sendiri untuk berbuat jolim. Maka banyak di dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan pernah jolim sedikit pun terhadap hamba-hambanya. Tidak akan pernah, walaupun sebiji jarah, tidak akan pernah jolim. Karena itu bukan sifat Allah. Maka Allah mengharamkan untuk dirinya sendiri. Maka ini tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah mungkin. Kenapa Allah menyiksa hamba-hambanya? Karena itu perbuatan hambanya sendiri, bukan berarti Allah zalim, perbuatan dirinya sendiri. Ya. Nanti ada yang orang yang rajin ibadah tapi disiksa, mungkin ibadahnya ada yang salah, ada yang keliru. Karena siapa? Karena dirinya sendiri. Bukan karena Allah. Allah itu membalas, menyiksa, mengajab, memberikan pahala atas kelakuan dirinya sendiri. La julma, tidak akan pernah zalim sedikit pun. Nah ini hadis qudsi yang telah dinyatakan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni haramtu zulma ala nafsi. Ya, tidak akan pernah menzalimi makhluknya sedikit pun Allah. Jadi nanti kalau di akhirat ada hamba-hamba Allah yang disiksa, itu ulah diri mereka sendiri. Ya, disuruh ibadah tidak mau ibadah, disuruh ngaji malah tidak mau ngaji, padahal ngaji ini kewajiban. Salah siapa? Salah dia sendiri. Makanya nanti disiksa oleh Allah.
Ini ya. Kemudian waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menjadikan terhadap kalian semuanya bainakum muharraman, untuk mengharamkan pula. Jadi jolim, perbuatan jolim ini telah aku haramkan bainakum, terhadap kalian semua. Maka kata Allah, fala tazalamu, janganlah kalian semuanya berlaku jolim terhadap sesama. Oh ya, jolim pun terbagi dua, ada jolim terhadap diri sendiri, ada jolim terhadap orang lain. Kalau jolim terhadap diri sendiri yang paling besar adalah menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Itu jolim terbesar buat dirinya sendiri. Dan masih banyak lagi jolim ya terhadap dirinya sendiri, mengotori badannya dirinya sendiri, berbuat maksiat dirinya sendiri. Nah itu sama jolim. Nah perbuatan jolim seperti ini nanti ada tanggung jawabnya karena perbuatan dia sendiri. Ya, ada juga jolim terhadap orang lain, ya, yang tidak benar dia benarkan, itu jolim. Yang tidak salah dia salahkan, itu jolim. Hati-hati. Ya. Nah perbuatan jolim seperti ini sudah banyak dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, maka dikasih hukuman yang dahsyat luar biasa terhadap orang-orang yang jolim, baik jolim terhadap dirinya sendiri ataupun jolim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah diajab. Kalau dulu ajab Allah itu langsung kontan, ya. Ketika ada umat-umat nabinya berbuat maksiat kepada Allah, berbuat maksiat atas dirinya sendiri, nabinya berdoa memohon, wahai Allah celakakanlah kaumku. Seketika itu juga orang yang zalim langsung dikenakan ajab dan musibah yang luar biasa dahsyatnya. Ya, yang luar biasa dahsyat. Dulu pernah ada satu kaum namanya kaum Nabi Lut. Nabi Lut itu hobi sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, nikah, kawin. Nah itu tidak boleh. Itu kaum Nabi Lut. Tapi zaman sekarang, lihat, saya pernah di TV, di Facebook, ada, bahkan dilegalkan. Di negara mana itu? Ada ya? Di negara? Iya. Hati-hati, nanti takut diturunkan ajab yang lebih dahsyat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, jangan sampai ya di perumahan BCM ada kawin laki-laki dengan laki-laki, bahaya di Pak RT-nya ini digusur ini. Ya, takut diturunkan azab yang dahsyat luar biasa. Oh ya. Ini kontan zaman dulu langsung diturunkan. Nah, kalau zaman sekarang umat Nabi tidak. Ya, ini joli. Kemudian ya ibadi kullukum dollun. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum, kalian semuanya itu adalah dolun, termasuk sesat, termasuk sasar. Ini kata Allah, langsung Allah yang ngomong ini melalui nabinya, nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullukum, kalian semuanya itu adalah dolun, yang sesat dan yang sasar, illa, diistisna, illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu tidak sesat dan juga tidak menyesatkan seperti kita. Alhamdulillah, ini kita sudah diberi hidayah oleh Allah. Kita tidak menjadi orang sesat, kita tidak menjadi orang yang disesatkan. Karena kenapa? Illa man hadaituhu, karena kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hidayah ini sangat mahal, luar biasa, harus dijaga. Yang sudah mendapatkan hidayah seperti kita ini harus benar-benar dirawat, dijaga, ditanamkan, dipupuk, hingga ini hidayah dibawa mati oleh kita, kita mati membawa iman dan Islam berkat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mahal, luar biasa hidayah ini. Langsung yang ngasih Allah. Jangankan kita, makhluk awam, Nabi bukan, wali bukan, sekelas sahabat Nabi, sekelas saudara Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, tidak diberikan hidayah oleh Allah, padahal dekat dengan Nabi, padahal sejaman dengan Nabi, tapi tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah ini mahal.
Nah kita yang sudah diberikan hidayah, duduk kita di majlis ini, duduk kita di tempat ini dengan mendengarkan pengajian, mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian kita mendengarkan tausiah, membaca sholawat, membaca berbagai amalan. Ini orang-orang yang manhadaituhu, orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hidayah ini harus dipertahankan. Karena orang tidak bisa beriman, orang tidak mungkin beriman kepada Allah kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah ini tidak datang sendiri, tidak. Harus diusahakan, disyariati. Banyak orang kafir yang mendapatkan hidayah. Oh, ada sebab dan wasilahnya. Kadang-kadang dia lewat ke masjid ngedengar azan, kemudian dapat hidayah. Ya, tidak mungkin orang diam di rumah terus dapat hidayah. Ada asbab, ada sebab dan musababnya. Seperti kita, aduh saya pengen ngaji tapi belum dapat hidayah. Salah. Pengen ngaji, jalanin dulu. Ya. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Yang penting lakonin. Karena itu pengen ngaji sudah dapat hidayah dari Allah. Tinggal kita yang menggerakkannya. Mau ngaji malu. Gak boleh malu-malu, terus aja. Oh ya. Nah ini hidayah. Ilaman hadaitu. Semua orang sasar. Ilaman hadaitu, kecuali orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kata Allah nih, fastahduni ahdikum, maka harus minta kalian semuanya petunjuk, harus minta kalian semuanya hidayah nih kepadaku, kata Allah, ahdikum, maka akan aku beri hidayah. Jadi tidak mesti Allah ngasih tanpa ada sabab musabab, apalagi tidak minta-minta aja. Oh, ya. Sama orang kafir pun yang masuk Islam, dia pengen di dalam hatinya itu minta, ya, pengen dapat hidayah. Oh, ya, apalagi kita orang Islam, ya, yang orang Islam, kita harus benar-benar kalau kita belum mau ngaji, belum mau melaksanakan ibadah, belum mau sholat, kita sering memohon kepada Allah dan sambil kita gerakan jiwa raga kita, karena itu sudah termasuk hidayah. Dan setelah dapat hidayah, kita diistiqomahkan, jangan sampai kendor, ya, diistiqomahkan ibadah kita, ngaji kita, zikir kita, sedekah kita, sholawat kita diistiqomahkan, karena ini telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jam berapa ini? Jam 21.42. Biasanya ngaji sampai setengah 10. Ini udah setengah 10 lebih. Ini lebih 12 menit. Gak apa-apa ya, bonus ya. Insya Allah pertemuan berikutnya ini masih akan hadis qudsi. Ini hadis qudsinya panjang ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul lagi di majelis ta'lim ya. Selalu diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan putra putri kita menjadi putra putri yang soleh dan soleha, agar senantiasa taat patuh kepada Allah dan Rasulullah, sehingga putra putri kita, bil khusus putri Bapak Ustadz Ahmad, bisa memberikan pertolongan terhadap orang tuanya, baik di dunia ini terlebih nanti di akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Doa kepada guru kita ya. Insyaallah kita aminkan, mudah-mudahan doa kita diijabah. Sekali lagi dari saya, apabila banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Labaik Allahumma ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatin ashabina Rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وقرباتنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واجعل وأوصل تقبل مثل صواب ما قرأناه وما تلونه وما من جميع الصدقات هدية وسيلة إلى روح وهدية وسيلة خصوصا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع الأنبياء وجميع الأولياء وجميع شيخنا وشيخ مشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا جميع من ذكر أسماؤهم وأهل القبور صاحب الحاجة وآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل في قبرهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتقهم بها من النار اللهم اعتقهم بها من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذه الحقيقة باسم المذكور fidaan laha minan nar wa sitran laha minan nar wa fikaan laha minan nar wa najatan laha minan nar birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ij'alha wa auladana fathan aliman wa fatan aliman wa fahman wa juhudan wa ma'rifatan wa solihan wa musliman fid din wa barokatan fil rizqi wa husnan fil ilmi wa husnan fil ilmi wa ibadatan fis sholihin birahmatika ya arhamar rahimin wa nu'izuha bika minasyaitonir rajim wa minal insi wal jan birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair wa antu yassir umurana umur dunya wal akhirah khususan hajati sahibil hajah Ahmad Sahimi wa jamaah keluarganya wa antu yassira umurana wa umur sahibil hajah ya Allah anta ta'lamu ma nuridu ya qadiyal hajat wa hajatikum rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya rabbi qabil bil qabul du'aana ya rabbi qabil bil qabul du'aana wa tawwil umurana wa sahih ajsadana ma'al ibadati wa ta'atillahi wa rasulih Allahumma anjili rahmatan wa barakatan alaina wa ayubaraku lana fi malana wa yastaqimu bi halana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa nastaghfiruka wa nastaudiuka diyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa zawjatina wa amwalana wa kulla shay'in a'taitana Allahumma ij'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa di'ainin wa dibagiyyin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana taqabbal minna Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma khtim lana minka bil khair Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi asraril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin alhamdulillahi rabbil alamin da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah